Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya di literasi teknologi. Nah, oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mungkin lebih ke sejarah teknologi ya. Kenapa kita lihat sejarah teknologi agar kita bisa eh, apa melihat bagaimana perkembangan teknologi dari eh, misalnya dari perkembangan teknologi komputer atau perkembangan teknologi internet dari dulu sampai sekarang karena sangat fundamental kalau kita tidak hanya tahu juga udah misalnya internet seperti sekarang, tapi gimana sih internet misalnya di zaman dulu atau misalkan komputer, kita taunya komputer laptop di zaman sekarang, tapi gimana sih dulunya gitu ya? Atau seperti apa sih awal mula ditemukannya atau diciptakan komputer ya? Oke. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang history of computer. Kita akan bahas juga terus sistem arsitekturnya, hardware. Jadi apa saja sih yang ada di komputer misalnya ya? Ya pengetahuan saja. Jadi nanti kalian juga misalnya kan kita sekarang tidak bisa terlepas ya dari komputer, dari handphone ya. Mungkin nanti kalau kita tahu sedikit banyak tentang komputer atau tentang hardware-nya nanti kan kita juga bisa misalnya oh rusak ternyata ada problem apa oh nih misalnya rusak ininya atau rusak apanya. Jadi kita akan sedikit banyak lah lebih paham atau lebih tahu. Yang kedua ada software ya, selain hardware, software ada operating system, ada kalau kita bisa untuk ketik, untuk presentasi ada Word, ada Excel dan lain-lain, ada operating system ya. Terus operating system juga ada beda-beda, nggak hanya Windows, ada Linux, ada kalau Mac kan ada OS-nya sendiri ya. Terus sensor dan wireless ya nanti kita akan bahas juga. Nah, kita akan masuk dulu ke yang pertama nih, komputer development. Jadi komputer adalah alat yang kalau zaman sekarang semua pekerjaan pasti memakai komputer ya. Nah, tapi kalau kalian lihat, nah ini adalah contoh komputer zaman dulu itu tidak seperti sekarang. Ini komputer zaman dulu itu masih gede-gede segede gini, segede rak segede lemari gitu ya. Dan itu sangat besar, sangat berat, terdiri dan komputasinya juga itu masih sangat terbatas. Jadi misalnya untuk menghitung gitu ya, hanya untuk eh, apa namanya mengerjakan yang simpel-simpel aja. Karena ya teknologi dulu beda dengan teknologi zaman sekarang ya. Nah, eh, kita lihat, nah mungkin sekarang kan sudah sangat bagus ya, mungkin udah laptop atau PC kayak Mac, Mac yang ini atau yang desktopnya kan sudah banyak yang PC all in one, jadi nyatu, ada yang nyatu sama layarnya misalnya ya, jadi nggak ada komputer khususnya, jadi langsung nyatu sama layar dan inovasi-inovasi yang lain ya. Nah, tapi historinya itu dari Greek ya, bahasa Yunani ya, Latin with artinya with, to settle, clear up atau recon. English, kalau bahasa Inggrisnya to compute, to calculate gitu ya. Jadi untuk mengkalkulasi komputer itu ya, untuk ya biasanya yang pertama digunakan itu yaitu komputer untuk mengkalkulasi, untuk menghitung, mengkalkulasikan sesuatu. Nah, itu fungsi utama dari komputer. Nah, tapi sebelumnya, nah ini saya akan cerita dulu sedikit tentang sebelum komputer sekarang seperti ini. Nah, eh, kalau kalian apa namanya, nah nanti saya akan perlihatkan. Kalau kalian
apa namanya, pernah tahu kan dulu itu ada apa namanya, Perang Dunia Kedua ya, World War II, antara apa namanya, sekutu Jerman dan apa namanya yang lainnya, sekutu apa Amerika bersekutu dengan apa Inggris, Perancis dan lain-lain gitu ya. Nah, ini saya akan juga akan rekomendasikan salah satu film ya. Nah, ini adalah salah satu film itu namanya The Imitation Game ya. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata ya, dari Perang Dunia Kedua. Itu ada seorang apa namanya, ahli mathematician itu jadi lupa lagi saya namanya ya. Ahli mathematician yang buat apa namanya, komputer gitu ya. Dia yang bisa memecahkan kode dari apa namanya, musuh ya, Jerman. Jadi kalau Jerman itu punya apa namanya, untuk berkomunikasi itu, jadi mereka itu menggunakan mesin enkripsi gitu ya, yang namanya di Enigma gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mau apa namanya, ngirim perintah, ngirim informasi, nah itu dimasukkan dulu si apa namanya, disandikan dulu ke dalam si mesin Enigma itu gitu ya. Jadi masuk dulu ke mesin Enigma, nanti data keluarnya berupa kode. Nah, nanti ketika sudah sampai misalnya ke apa namanya, barisan depan atau apa namanya, perintahnya ke orang lain, nah itu harus dimasukkan juga ke mesin Enigma lagi, terus nanti didekode lagi. Jadi nanti ketahuan apa namanya, pesannya apa gitu ya. Nah, eh jadi saya lupa lagi nih nama Alan Turing. Nah, ini Alan Turing ini adalah, jadi Alan Turing ini adalah orang Inggris ya, yang dia berusaha membuat apa namanya, mesin yang bisa menencode si pesan dari mesin Enigma itu gitu ya. Jadi nah, dia bersama timnya juga bikin dan apa namanya, trial gitu ya. Nah, ini akhirnya dia bisa memecahkan kode dari apa namanya, dari tentara Jerman, yang akhirnya karena kita sudah tahu kalau sudah bisa menyadap informasi kan, kita sudah tahu misalnya tentara Jerman mau menyerang kemana, jumlahnya berapa dan lain-lain. Nah, itulah yang memenangkan apa Inggris dan sekutunya ketika Perang Dunia Kedua. Jerman itu kalah ya. Waktu itu mungkin kalian di sejarah lah pasti tahu ada Jerman itu kan dulu dipimpin oleh Adolf Hitler ya, ketika Perang Dunia Kedua itu. Nah, yang memenangkan perang itu bukan apa namanya, tidak selalu banyaknya pasukan ya, banyaknya tank yang kita punya, banyaknya pesawat yang kita punya, tidak selalu itu. Tapi di Perang Dunia Kedua, ketika musuh tahu atau apa namanya, kita bisa menyadap informasi dari musuh, itu yang bisa memenangkan perang. Karena apa? Kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita bisa antisipasi, kita bisa nyergap dan lain-lain. Nah, itu yang membuat akhirnya Inggris, Prancis dan sekutu dan lain-lain itu bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Oke, kita lihat dulu si trailernya ya, nanti biar kita terbayang seperti apa. Kalau kalian mau nonton juga silahkan. Nanti, nah ini filmnya ya, kita lihat trailernya. This war, we're not winning it. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation.
Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were you? We're short on staff. We get more staff then. You have 6 minutes to complete the task. Is that even possible? No, it takes me 8. 5 minutes and 34 seconds. You said to do it in under 6. What is it that we're really doing? We're going to break an unbreakable Nazi code and win the war. Oh. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? You will Never understand the importance of what I am creating here. Our patience has expired. No! If you fire Alan, well, then you'll have to fire me. Me too. And me. It better bloody work. Alan, you do not have to do this alone. What are you doing? What's going on? The Navy thinks that one of us is a Soviet spy. You've got more secrets than the best of them. What if I don't fancy her in that way? Can't tell anyone, Alan. It's illegal. I'm just a mathematician. Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. Nah, itu jadi apa namanya? Kalau mau lihat filmnya itu namanya Imitation Game ya. Itu saya rasa Alan Turing itu adalah pahlawan perang ya yang memenangkan apa namanya Inggris dan sekutunya dengan apa mendecode si pesan dari Enigma itu tentara Jerman. Nah, tapi sayangnya ini di cerita itu ya emang di kenyataannya juga apa namanya walaupun dia seorang pahlawan sebenarnya kalau tidak ada Alan Turing mungkin mesin itu tidak akan bisa diciptakan ya. Tapi dia itu sebenarnya adalah seorang gay gitu ya. Jadi apalagi di masa itu apa namanya sangat strict sekali gitu ya. Jadi itu hal yang buruk, hal yang sangat tidak boleh gitu ya. Karena masyarakat dulu kan belum terbuka dan akhirnya si Alan Turing ini dikasih suntik hormon dan lain-lain lah gitu ya. Ya kasihan sekali gitu untuk seorang pahlawan ya sebenarnya yang dia menciptakan alat yang bisa memenangkan perang. Dia akhir hidupnya juga ya jadi mengenaskan gitu ya. Oke, nah jadi kita akan balik lagi. Ada kalau sekarang kan ya ada yang namanya kita akan lihat ada input, ada storage, ada processing, ada output ya. Jadi kalau apa namanya komputer itu fungsinya ada berapa ya input. Nah input ini bisa kita dari keyboard kita ngetik ya. Atau mungkin kalau kalian lihat kalau ke Alfamart ke belanja itu kan biasanya suka ada kalau kalian beli barang gitu ya atau apapun makanan minuman ada barcode-nya ya itu di scan ya jadi pakai scanner nanti datanya masuk gitu ya. Nah itu nanti masuk ke apa namanya ke storage ya atau ke hard disk atau nanti ke storage lah disimpan ya. Nah itu bisa inputnya bisa keyboard, scanner, flash drive, data CD dan lain-lain ya. Nah terus ada yang namanya processing ya. Jadi si komputer ini biasanya akan punya apa namanya prosesor ya. Kalau kalian pernah pasti sering dengar lah kalau mau beli komputer atau beli laptop, prosesornya apa misalnya Intel misalnya. Nah itu adalah nama prosesornya ada Intel, ada AMD ya yang menguasai di pasaran untuk apa namanya prosesor komputer ya. Nah itu prosesor itu adalah inti dari apa namanya kekuatan computingnya gitu ya. Jadi dia
yang bisa banyak nanti kerjanya gitu ya, yang mengatur apa namanya segalanya nanti di si komputer itu ya. Nah, nanti kalau kalian misalnya prosesor sekarang itu apa namanya, kalau nanti lihat juga ya, kalau pengen tahu bagus atau enggaknya atau kenceng atau enggaknya itu biasanya nanti ada apa namanya core ya. Jadi kalau misalnya kalau yang mudah aja di i3 misalnya ya, Intel i3 misalnya itu punya biasanya, kalau yang sekarang sih mungkin udah naik ya core-nya. Biasanya kalau Intel i3 itu 2 core ya. Core-nya dia punya dua kekuatan core-nya. i5 biasanya naik lagi, dia punya 4 core. Terus i7 dia biasanya punya 6 core. i9 sekarang udah keluar, biasanya lebih naik lagi, dia punya 8 bahkan sampai 12 core gitu ya. Jadi semakin banyak core prosesornya itu apa namanya semakin cepat processingnya ya. Nah, di situ juga nanti ada RAM ya, memori kalau kalian lihat. Jadi memori itu apa ya? Kayak tenaganya lah gitu ya, yang nanti dia akan apa namanya lalu lintas kayak data lah gitu ya. Dia yang akan itunya. Terus outputnya, nah ini kan ada monitor, nanti ada printer, audio file dan lain-lain. Biasanya kan kalau outputnya monitor tampil di layar kita gitu ya. Jadi ya secara garis besar seperti itu ya. Jadi ada input, ada storage, ada processing unitnya, CPU-nya, terus nanti kita outputkan kemana? Misalnya outputkan ke monitor, atau misalnya nanti ada printer, kita bisa ngeprint gitu ya. Itu yang sekarang ya. Ya ini PC atau PC desktop pada umumnya lah, PC atau laptop ya. Nah ini misalnya orang yang pertama itu apa ya, ya membuat komputer lah, itu namanya Charles Babbage ya, itu 1822. Jadi dia yang pertama membuat apa namanya mesin gitu ya, yang ya komputasi untuk menghitung lah dulu itu ya. Kalau dulu misalnya kan, kalau zaman dulu banget itu misalnya di Cina kan pakai, kalau menghitung pakai sempoa itu ya. Ya seperti itulah. Kalau ini kan lebih apa namanya dianggap lebih bagusnya lah, lebih canggih gitu ya. Nah, ini ada generation computer ya. Jadi first generation itu di tahun 46 sampai 59 itu ya, teknologi yang digunakan itu masih tube ya. Jadi tabung-tabung yang besar gitu ya. Jadi komputernya ketika kita yang lihat yang pertama itu kan pada segede rak ya, itu pakai vacuum tube gitu ya. Jadi sangat besar-besar sekali si komponennya. Nah, yang second generation itu 59 sampai 65 itu pakai transistor. Jadi udah pakai apa namanya transistor yang agak kecil-kecil. Jadi dia lebih apa namanya ukurannya akan lebih kecil ya. Third generation itu tahun 65 ya sampai 71 itu pakai sirkuit-sirkuit. Nah, jadi yang agak lebih bagus pakai sirkuit. Fourth generation 7180 pakai microprosesor. Jadi prosesornya sudah pada kecil ya. Jadi makanya si apa namanya komputernya dari dulu yang asalnya besar, karena komponennya bisa dibuat sekarang kecil-kecil dan lebih bagus, lebih bertenaga, lebih bagus. Nah itu makanya sekarang bisa membuat komputer yang lebih kecil ya. Fifth generation, nah ini sampai sekarang ya 80-an, mulai 80-an sampai sekarang pakai ULSI microprocessor. Jadi udah sangat kecil sekali prosesornya dengan kekuatan yang jauh lebih cepat daripada generasi-generasi terdahulunya ya. Nah ini pakai vacuum tubes ya. Kalau kalian apa namanya komputer-komputer zaman dulu itu, wah itu bisa satu ruangan itu gede banget lah gitu ya. Nah itu sangat ribet kalau dulu ya, karena memang apa namanya ya, namanya juga dari ini pertama gitu ya, teknologinya belum seperti sekarang. Jadi ini teknologi pertama
powernya aja itu bisa dilihat tuh itu sampai 150.000 watt of power. Jadi ya karena sangat besar dia punya perlu juga power yang sangat besar ya. Nah ini second generation udah pakai transistor. Jadi kalau tadi tuh pakai tube ya, dia sudah pakai yang udah kecil-kecil lah gitu ya, pakai transistor kecil gitu. Jadi nggak pakai tube yang besar, jadi akan lebih kecil si komputernya ya. Dia pakai magnetic tape sama magnetic disk ya. Jadi untuk perekaman itu dia pakai magnetic tape dan disk. Nah, third generation ini udah mulai pada kecil. Nah, ini kalau kalian lihat di ada film yang itu Steve Jobs misalnya, kalau pengen lihat. Nah ini Steve Jobs ini bikin di tahun segini ya. Jadi teknologinya ketika udah pakai sirkuit, jadi sudah bisa bikin komputer yang kecil-kecil lah gitu ya. Nah kalau fourth generation nih zaman sekarang itu microprocessor, large scale integration ya, microchip itu ada. Jadi ya chip-chipnya udah pada kecil, makanya sudah bisa dibikin komputer itu mulai pada kecil-kecil ya. Nah kalau sekarang kan fifth generation, large scale integration, ada artificial intelligence, voice recognition ya. Sekarang kita kan sudah ya bagus ya, ada internet juga, exchange dokumen segala macam. Nah ini kan fifth generation ya. Nah oke, kita masuk ke hardware ya. Jadi ya biar nama pengetahuan sedikit lah. Mungkin ada yang sudah tahu ya dalamannya komputer atau hardware komputer. Mungkin ada juga yang mungkin belum tahu ya. Nah, tapi yang paling penting sih, nah hardware biasanya ada ya yang ini yang atas itu nih yang atas monitor ya, yang itu yuk. Itu namanya motherboard ya. Jadi board gitu ya. Jadi board nanti itu semua prosesor nih yang di bawah, RAM, prosesor, mouse segala hard disk segala macam itu akan dikoneksikan ke motherboard itu yang atas ya, yang atas monitor itu, yaitu namanya motherboard. Jadi nanti RAM dipasang di situ, prosesor dipasang ke situ. Nanti juga karena dia prosesor itu kan biasanya panas, itu harus pakai kipas atau cooling ya. Terus hard disk dipasang di situ, keyboard nanti pasang juga, colok ke situ, monitor juga ke situ. Jadi intinya CPU ya, komputer itu ada di motherboard. Jadi motherboard itu yang yaitu kotak ya, biasanya ukuran kotak. Itu boardnya itu ya tempat memasang segala komponen si hardware untuk komputer gitu ya. Nah ini ada input untuk proses, output, storage, dan additional device ya. Additional itu tambahan lah, printer, headphone itu tambahan. Jadi hardware adalah physical element ya, yang fisik gitu ya, yang bisa kita pegang lah, dia fisik ya. Hardware itu kan namanya hardware. Jadi physical element of computer ya. Nah ini hardware input device ya, ini hardware semua, ada keyboard, mouse, joystick segala macam. Nah ini juga ini hardware untuk processingnya ya, ada CPU ya. Kalau di bawah itu CPU. Tuh yang paling atas itu namanya prosesor ya. Jadi itu otaknya atau intinya di motherboard kita ya. Ada power supply, ada RAM, ada ROM. Nah ini untuk outputnya, nanti outputnya bisa kita mengeluarkan suara, kita keluarkan di monitor, kita keluarkan di proyektor, atau kita print misalnya gitu ya gambarnya.
Nah, ini ada yang namanya hardware untuk storage ya. Kalau di atas itu misalnya ada hard disk, ada flash disk, CD-ROM atau DVD-ROM ya. Mungkin sekarang udah udah kurang ya, mungkin ada pakai CD-ROM atau DVD-ROM karena sekarang sudah flash disk itu ukurannya besar-besar, giga-gigaan, puluhan giga. Jadi lebih nyaman itu pakai flash disk atau USB ya. Nah, yang atas itu namanya hard disk ya. Jadi kalau yang hard disk itu dia pakai piringan ya. Jadi biasanya berat ya, dia pakai piringan. Nah, tapi kalau yang sekarang itu sudah ada yang namanya SSD, Solid State Drive ya. Jadi itu bentuknya ada yang kayak hard disk ya, hard disk laptop yang kecil itu SSD biasa. Nah, ada juga yang tipe kalau yang sekarang itu udah ada yang tipe NVMe ya. Jadi kayak bentuknya hard disk itu udah nggak kayak yang di atas itu ya, yang dekat flash disk itu hard disk ya. Nah, ada yang inputnya ini kayak RAM ini, yaitu hard disk. Kalau yang sekarang yang versi NVMe itu bentuknya kayak RAM yang atas ini nih, yang hijau gitu ya. Jadi, nah itu kalau komputer Anda sudah ada slot NVMe-nya atau komputer atau laptopnya, itu mending pakai hard disk yang NVMe ini. Karena hard disk yang jadul ini ya, yang dulu ini, itu kecepatan read and write-nya dia paling cepat itu 100-an megabyte per second. Tapi kalau pakai NVMe yang sudah NVMe PCIe ya, itu yang bagus misalnya NVMe-nya itu bisa sampai nembus 3 GB per second gitu. Jadi itu kecepatannya sangat berbeda jauh. Jadi dari 100 MB ke 3 GB gitu, itu hampir 30 kali lipat kecepatannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saran saya, misalnya kalau kalian punya komputer ya, atau misalnya laptop yang masih pakai hard disk kayak yang di atas ya, saran saya sih mending ganti pakai, kalau pengen lebih cepat, ganti pakai SSD gitu ya, SSD 3,5. Kalau misalnya belum ada slot NVMe-nya, ganti aja pakai hard disk yang 3,5 inci ya, 3,5 ya, yang kecil. Walaupun ya itu kecepatannya kalau yang hard disk yang SSD SATA itu dia cuman 500-an lah ya, 500 MB, berarti 5 kali lipat lebih cepat. Tapi itu sudah ya lumayan bisa terasa, karena salah satu yang jadi bottleneck ya, secepat apapun Anda secepat apapun prosesor Anda, RAM Anda misalnya ya, kalau harddisknya masih pakai harddisk jadul kayak gitu, itu pasti akan lambat karena datanya kan di situ, OS di situ misalnya, terus data semua di situ. Ketika mau dipanggil, RAM-nya cepat, prosesornya cepat, ketika manggil data itu dia si harddisknya ngasihnya lama karena kecepatannya cuman 100 MB. Ya itu jadi lama juga gitu ya. Itu istilahnya jadi bottleneck ya. Jadi yang botol kan belakangnya gitunya besar kan, tapi ke atasnya kan jadi kecil gitu ya. Nah, itu jadi bottleneck gitu. Jadi itu salah satu saran kalau misalnya kalian masih pakai harddisk yang seperti itu. Boleh aja kalau pakai harddisk seperti itu, tapi jangan disimpan sebagai operating system ya, buat nyimpen data yang apa-apa gitu. Oke, terus software ya. Nah, ini kalau tadi kan hardware ya. Hardware tidak akan bisa jalan misalnya kalau tidak ada softwarenya, apalagi operating system ya. Kalau tidak ada operating system, nah ya nggak akan bisa jalan.
operasi sistem itu Windows ya kalau banyak kita gunakan, atau Mac ya. Ada Sierra, ada lain-lain kan. Itu bisa. Terus ada juga yang gratisan atau yang open source itu Linux ya misalnya. Banyak sih kalau itu biasanya Linux itu biasanya dipakainya sama programmer, sama hacker juga ya, karena dia lebih apa ya, lebih rentan virus juga, karena biasanya virus itu banyaknya dibuat di OS Windows ya. Jadi kalau dia masuk ke OS yang lain ya dia nggak jalan gitu ya. Operating system ya, terus ada application-nya kan. Apa namanya, misalnya ada Office, ada apa, browser, itu aplikasi-aplikasi yang lain lah gitu ya. Ada browser, ada apa lagi, mungkin Photoshop, Corel Draw, atau Adobe Premiere dan lain-lain, itu yang namanya application software ya. Terus ada operating system, yaitu untuk operate aja gitu ya. Ada sistem software, aplikasi, general purpose ya, ya macam-macam kan, sekarang sangat banyak sekali aplikasi ya. Nah, ada yang klasifikasinya ya, software juga. Jadi nanti kalau kalian download di internet software juga, ini harus rada hati-hati ya, karena ada yang apa namanya, kalau freeware itu apa, aplikasinya atau programnya itu bebas ya, bebas digunakan ya, free ya, freeware boleh digunakan siapa saja. Kalau adware, jadi biasanya dia bisa Anda gunakan, tapi biasanya suka ada ad-nya, nanti ada iklannya muncul pop up misalnya, atau misalnya kalau lebih inilah, kalau kalian apa namanya, download di apa, Google Play Store misalnya, ada apa, aplikasi, biasanya nanti kan ketika kalian pakai terus tiba-tiba muncul iklan gitu ya. Nah gitu, jadi si softwarenya bisa Anda pakai, tapi nanti biasanya suka ada iklannya. Nah kalau spyware, nah ini biasanya yang lebih apa, agak bahaya ya. Jadi kalau misalnya kalian download juga itu harus hati-hati ya, karena kalau nanti sembarangan misalnya ternyata itu adalah spyware. Jadi spyware ini adalah apa namanya, ketika kalian download, nah itu install misalnya di komputer kalian, nanti dia itu akan memata-matai komputer kalian lah gitu ya. Jadi karena kalian sudah installkan gitu ya, jadi dia bisa lihat data kalian, bisa apa namanya, bisa ngeremote dan lain-lain gitu. Jadi ini harus hati-hati. Nah kalau open source itu berarti si softwarenya itu open ya, jadi open sama semua orang. Terus kalau ada yang mau memodifikasi silahkan gitu ya. Jadi ini open source, kayak Android itu open source ya. Terus OBS ya untuk streaming misalnya, itu open source. Jadi orang mau kasih plugin, mau diedit atau dimodifikasi boleh. Shareware ini untuk apa namanya, boleh di share. Ada commercial software ya apa, software yang apa yang harus dibeli ya, untuk apa, untuk bisa digunakan. Misalnya Office ini itu harus dibeli ya. Terus Windows itu harus dibeli. Apalagi Adobe Premiere mungkinnya dan lain-lain, banyak yang harus dibeli. Nah yang terakhir itu malware itu adalah virus ya. Nah, kalau kita apa namanya, lebih apa, lebih ininya virus lah gitu ya. Malware itu malicious software atau software yang jahat. Jadi software yang bisa merusak software yang lain gitu ya, jadi korup, jadi error dan lain-lain gitu. Biasanya itu adalah masuknya malicious software ya. Nah ini kan ada operating system ya, ini Android, Mac, Linux, banyak lah, Windows ya, dan lain-lain, itu adalah operating system ya. Jadi operating system adalah software yang memanage komputer hardware dan software ya, resources gitu. Ini komponen-komponen operating system, nggak usah terlalu inilah ya. Oke.
Gak usah intro inilah. Ini tipe-tipe Windows ya. Jadi Windows itu ada di apa namanya Windows 1.0 yaitu tahun mungkin 80-an lah yang Windows pertama ya. 2.0 saya mengalami itu. Nah ini saya pernah pakai itu waktu SMP mungkin ya. Pertama saya punya komputer itu pakainya Windows 95. Ini 95 tahun 95 ya. Oh enggak deh, 95 lebih ya. Saya mengalami itu Windows 95, Windows 98 sampai sekarang. Nah, ini Windows 10 yang saya pakai sekarang. Jadi, saya mengalami berapa kali ganti Windows ya ini. Dari 95 sampai Windows 10 yang sekarang ya. Nah, kenapa sih orang banyak pakai Windows? Ya itu mudah digunakan ya. Softwarenya banyak yang kompatibel, plug and play dan lain-lain. Ya kalau pakai Mac biasanya kan kadang ada ya program yang nggak support ya, atau pakai Linux kadang sama juga misalnya. Kenapa banyak pakai Windows? Ya itu tadi ya, mudah digunakan, softwarenya banyak, plug and play dan lain-lain gitu ya. Nah tapi emang ada disadvantage, kerugiannya juga ya. Security-nya lemah, banyak virus gitu ya, high resource ya itu gitu ya. Jadi apa namanya minimal kalau kalian pakai Windows ya harus pakai juga apa namanya antivirus ya. Kalau bisa antivirusnya yang agak bagus deh, yang ya agak bayar gitu ya, karena ya kalau kalian connect terus ke internet itu sangat rentan sekali, banyak sekali virus yang apa di luaran sana di internet ya. Nah ada juga Linux ya. Linux itu operating system yang apa namanya salah satu lah yang apa namanya bisa diinstal gitu. Cuman ya ini tadi tidak seperti Windows yang banyak kompatibel ya. Tapi biasanya Linux ini apa ini open source ya, jadi orang mau apa mau di apa di tweak, mau dimodif segala macam itu bisa ya. Keamanan lebih unggul, lebih stabil, nggak perlu apa install driver dan lain-lain gitu. Jadi kalau orang yang ngerti apa namanya orang programming dan lain-lain gitu biasanya sukanya pakai Linux ya. Nah disadvantage-nya kurang user friendly. Jadi apa kalau Linux biasanya ada apa namanya nggak semua apa namanya, kalau sekarang kan kalau Windows tinggal klik, kalau di Linux nggak terlalu seperti itu gitu ya. Jadi hampir ke mungkin banyak seperti pakai perintah-perintah ketikan gitu ya. Kalau yang nggak bisa jadi agak nggak enak gitu ya, kurang user friendly. Nah terus OS, Mac OS kan apa namanya salah satu juga ya yang dikeluarkan Apple. Dia elegan, terus ya bagus lah, mudah digunakan. Kenapa banyak yang pindah ke Mac misalnya ya? Ya memang Mac itu nyaman lah digunakan sebenarnya gitu ya. Jadi sangat desainnya intuitif, terus apa namanya user ininya juga enak gitu ya si Mac itu. Jadi memang kalau pakai Mac gitu enaknya kita memang dia kan punya ekosistem sendiri ya. Kalau pakai Mac ya kita pakai MacBook, terus handphone juga iPhone, terus ya ini Mac lah gitu ya, Apple semua. Jadi kita nyambung. Kalau misalnya kita apa namanya MacBook pakai MacBook tapi laptop Android gitu, kadang itu mau naikinnya transfer data susah segala macam karena beda ekosistemnya ya. Nah, beda sistem jadi agak susah gitu ya. Jadi kalau pengen enak sih pakai Mac ya Mac semua gitu ya, apa namanya si ekosistemnya ya. Nah ini multitasking, Windows juga bisa ya, lebih bagus, multimedia lebih glossy dan lain-lain lah ya. Jadi apa namanya ya Mac, kalau biasanya orang yang sudah pakai Mac gitu
pindah ke Windows lagi biasanya nggak mau gitu ya, atau apa jadi wah udah enak Mac ya udahlah gitu ya pakai Mac. Tapi itu tadi kan Mac itu harganya ya lumayan mahal kan. Eh, Terus apa namanya yang lainnya juga kan apa alat-alat pendukungnya juga biasanya lebih mahal daripada yang base Windows ya. Nah ini disadvantage-nya ya, mahal yang pertama, software tidak selalu lengkap, jadi nggak, kadang kita butuh software apa ternyata di Mac nggak bisa gitu ya, ya gimana gitu ya. Tapi biasanya juga Mac ada apa software-software khusus untuk yang bisa di Mac ya, yang lebih bagus. Nah karena kalau si Mac ini, kenapa saya suka ditanya misalnya gini, spesifikasi Mac ya atau misalnya Mac atau iPhone itu biasanya dia punya spesifikasi yang rendah ya. Tapi misalnya ketika dia dipakai main game misalnya atau apa, dia itu lancar gitu. Padahal speknya misalnya lebih rendah dari spek yang misalnya yang Windows atau yang Android misalnya. Misalnya gini, misalnya iPhone dengan Android ya. Misalnya pakai main apa misalnya ya, PUBG misalnya ya. Kenapa misalnya yang satu Android misalnya yang RAM-nya apa 8 GB misalnya ya. Terus yang si iPhone RAM-nya cuma 4 GB. Tapi kok sama-sama lancar gitu ya. Karena walaupun RAM 4 GB misalnya, tapi kok misalnya main PUBG bisa lancar sama dengan si Android yang RAM-nya harus 8 GB. Nah, karena si Mac ini dia apa namanya si aplikasi itu dia menyesuaikan di settingnya menyesuaikan ke si Mac ini gitu ya. Kalau kalau untuk Android aplikasi itu standarnya segini, yang harus menyesuaikan adalah device-nya. Oh ini RAM-nya harus segini, prosesornya segini baru menyesuaikan agar enak mainnya gitu ya. Nah tapi kalau si Mac itu biasanya aplikasi yang akan menyesuaikan ke si hardware-nya. Jadi walaupun hardware-nya 4 GB, ya udah si ini aplikasi ini diturunin agar speknya bisa jalan di 4 GB gitu ya. Jadi nah itulah kenapa kadang-kadang si Mac ini apa namanya si ininya apa speknya kan iPhone, Mac biasanya biasa-biasa aja standar, tapi biasanya kalau pakai game pakai apa biasanya lancar juga gitu ya dibandingkan spek yang sama tapi di Android gitu. Oke lah, jadi sensor ya ini network arsitektur ya. Kalau sekarang kan kita sudah banyak pakai sensor, bagian dari IoT yang kemarin ya, Internet of Things, jadi pakai sensor, cahaya, kelembaban, temperatur. Nah nanti ini bagian dari sensor network ya. Jadi nanti misalnya untuk IoT kan bisa aja kalian mau pakai sensor misalnya di jendela atau di biasanya di pintu. Misalnya nanti kalian pakai, kalau pintu misalnya dia pakai sensor gitu ya, atau jendela pakai sensor. Misalnya kalau tertutup kan dia sensornya dekatan, kalau terbuka nanti kan dia akan nyala misalnya ya. Oh ini ada yang misalnya ada yang seorang yang buka gitu ya, nanti kan dia nyala, dia ngasih peringatan misalnya kepada kita atau ke handphone dan segala macam. Itu pakai gateway. Nah, ini topologi network ya. Mungkin ya ini ini aja lah gitu ya. Ada star, ada router. Tapi mungkin gak terlalu inilah ya kalau kita nggak terlalu detail lah gitu ya. Nah ini yang dimaksudkan IoT tadi ya. Jadi yang minggu kemarin ini aplikasinya kan kita sudah bisa lihat banyak sekali ya, berbeda-beda, mulai dari kemarin smart campus, smart home, smart city. Nah ini misalnya di pertanian itu bisa juga nanti misalnya ketika
apa namanya, ada dipasang sensor, bisa nanti apa dia nyiram otomatis, atau misalnya di kelembaban tertentu misalnya, atau di apa nanti dia akan trigger sendiri misalnya ya. Misalnya dia trigger kalau misalnya suhunya misalnya harus segini, nanti dia akan apa namanya nyiram sendiri, nyiram apa air, atau misalkan nyiram vitaminnya, atau nyiram apa hama pestisida gitu ya, atau dan lain-lain. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi IoT kan maksudnya nanti di kita sekarang di apa industri 4.0 ini kan automatization ya intinya. Jadi nanti segalanya bakal dibuat apa otomatis lah. Nah, mungkin energi juga ya. Nanti kan apa namanya dengan IoT ini dia bisa mengendalikan misalnya energi juga, misalnya apa namanya perangkat ini enggak apa namanya tidak digunakan, ya udah listriknya dimatikan misalnya ya. Terus yang ini perlu ini enggak gitu ya. Nah, itu bisa diatur. Jadi nantinya akan lebih hemat gitu ya. Kita tidak wasting energi gitu kan. Kalau misalnya atau misalnya kita lagi di luar rumah gitu kan, lampu rumah belum dimatiin kan, ya, masa kita harus datang dulu ke rumah cuma untuk matiin TV gitu ya. Misalnya kita berada di tempat yang agak jauh, misalnya kita lagi di mall atau di mana, itu kan dengan IoT ya udah bisa di handphone matiin aja lampunya.